Nama saya Komala, saya tinggal di Sumatera, Indonesia. Keluarga saya suku Pakpak. Saya lahir dari keluarga Kristen yang taat ke gereja. Kami pergi ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi meskipun rajin melakukan ritual keagamaan, saya tidak mengenali siapa Yesus itu. Saya hanya tahu Yesus sebagai anak yang lahir di kandang domba. Perjalanan saya untuk sampai pada iman kepada Yesus dimulai sejak saya SMP. Ada salah satu ministry yang datang ke sekolah saya dan mereka membagikan kesaksian mereka tentang bagaimana Yesus bisa mengubah hidup mereka. Saya tersentuh dan ingin mencari tahu juga siapa Yesus itu. Jadi, mereka membimbing saya untuk bersaat teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Saya melakukannya, tetapi saya tidak merasakan kehadiran Yesus. Setelah tamat SMA, saya masuk ke universitas dan saya diperkenalkan dengan komunitas Kristen di fakultas saya. Dalam komunitas Kristen itu, ada yang namanya kelompok kecil. Kelompok kecil ini tempat untuk pendalaman Alkitab dan persekutuan. Saya tidak memiliki kelompok kecil, namun teman dekat saya punya kelompok kecil. Setiap kami bertemu, dia selalu membagikan tentang Yesus dan bagaimana kelompok kecil itu membantu dia untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya iri dengan teman saya karena dia bisa merasakan kehadiran Yesus. Saya tidak mau mendengar ceritanya lagi karena hati saya kesal. Saya berpikir, saya sudah mencari tahu Yesus sejak SMP. Kenapa saya tidak mengalami seperti apa yang teman saya rasakan? Tahun berikutnya, saya masuk ke dalam kelompok kecil. Saya berharap kelompok kecil ini bisa membantu saya merasakan seperti apa yang sudah teman saya rasakan dan menjawab rasa penasaran saya terhadap Yesus. Namun ternyata saya tidak serius dalam pendalaman Alkitab. Saya malas-malasan jika pemimpin kelompok kecil mengajak saya untuk berdoa dan tidak menyiapkan jawaban saat diberikan bahan bacaan. Komunitas Kristen saya mengadakan acara Natal dan tema Natalnya adalah I'll be home this Christmas. Setelah mendengar khotbah, kata-kata pulang dan cari aku terus muncul di kepala saya. Saya sangat bingung. Malam itu saya berdoa dan bertanya pada Tuhan, maksudnya apa? Mengapa ada kata-kata pulanglah dan carilah aku? Ketika selama ini aku mencari Tuhan tetapi tampaknya tidak pernah menemukannya. Keesokan paginya, saya sedang melakukan saat teduh. Dan sebuah ayat menyemangati saya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Seminggu kemudian, saya dan pemimpin kelompok kecil saya bertemu dan membahas tentang apa yang terjadi dengan saya. Dia banyak menggali dari dalam diri saya. Banyak luka yang secara tidak sadar saya pendam sejak lama. Banyak orang yang tidak saya ampuni. Banyak kemarahan yang menggerogoti hati saya. Dari kecil sampai dewasa ini, banyak hal yang terjadi di hidup saya. Segala luka, kekecewaan, kemarahan, dan dendam pernah menyelimuti hati saya. Pada malam itu, saya benar-benar datang di hadapan Tuhan dan mengakui segala sesuatu tanpa menyembunyikan apapun. Pemimpin kelompok kecil saya berdoa untuk saya. Saya merasa seperti ada kebebasan dan merasa senang dan ada yang lepas dari diri saya. Dan sejak saat itu, saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus. Dengan berjalan bersama Tuhan, saya jadi menemukan identitas saya di dalam Yesus, bukan dari dunia ini. Saya lahir di dunia ini bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan untuk saya. Saya hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Sekarang,
Setiap kali saya merencanakan sesuatu atau saya diperhadapkan untuk mengambil keputusan, saya terlebih dahulu memberikannya kepada Tuhan melalui doa dan selalu meminta hikmat dan penyertaan Tuhan. Kemudian dalam pekerjaan saat ini, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang lemah secara ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman. Namun di sini, Tuhan mengajarkan saya bahwa Tuhan juga mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi saya. Saya berharap suatu saat mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jika saat ini kamu sedang mencari tahu siapa Tuhan itu, cari dengan segala kerendahan hati. Jika saat ini banyak proses yang kamu lalui di saat berjalan bersama Tuhan, nikmati proses itu dengan terus berpengharapan padanya. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap orang yang berseru kepadanya.